Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus dan Bu Eli, ya, serta teman-teman Prodi Ilmu Falak ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Allah yang telah memberikan kita kesempatan hingga dapat berjumpa di kegiatan ngaji hilal ke-14 kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftah Rizka Vivi dari alumni Prodi Ilmu Falak 2019. Yang pada kegiatan kali ini diberi amanah untuk sebagai moderator. Pada malam ini kita akan mengkaji atau berdiskusi dengan tema implikasi ru'yat global terhadap penetapan Idul Adha. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu materi kita, yakni Ibu Eli Usnifatul Jannah, MH. Beliau adalah alumni Ilmu Falak juga ya dari UIN Wali Songo. Tadi saya coba cari-cari biodatanya, tapi sangat terbatas informasinya. Dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Syariah UINSA, khususnya di Prodi Ilmu Falak. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan pemateri Ibu Eli untuk menyampaikan materi diskusi kita kali ini. Untuk Bu Eli, monggo kami persilahkan waktu dulu. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Prodi Ilmu Falak, Bapak Agus Solehin. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya secara umum dan juga mahasiswa Ilmu Falak ya. Ada buka prodi Bu. Mahasiswa Ilmu Falak dan alumni bahkan ya. Atas kesempatannya untuk memberikan waktu luang diskusi bareng di acara ngaji falak rutinan ya bahasanya. Mohon maaf tapi sebenarnya kemarin di jadwal tanggal 17 ya kalau nggak salah itu pas momen mau ru'yah tapi bertepatan kegiatannya tabrakan jadi diundur sampai tanggal 20. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi terkait dengan tema implikasi ru'yat global terhadap penetapan Idul Adha. Jadi memang judul ini sudah lama sekali diberikan oleh Pak Agus untuk tema-tema ngaji hilal falak. Dan kemudian kemarin pada kesempatan ICIS karena kebetulan saya tulis dan ternyata masuk nomin. Nggak tahu ya nomin ini nomin yang belakang-belakang mungkin ya. Dan beberapa ada masukan dari komentator atau apa ya namanya diskusan ya. Beberapa ada masukan dari diskusan terkait bagaimana implikasi ru'yat global ini agar kemudian memunculkan juga ide-ide baru dan juga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul ini. Baik, ini adalah susunan daripada presentasi pada malam hari ini. Yang pertama nanti definisi ru'yat global itu seperti apa, kemudian permasalahan ru'yat global yang dihadapi, kemudian perbedaan pelaksanaan puasa Arafah yang tiap tahun sepertinya ramai, dan kemudian implikasi ru'yat global, serta yang terakhir ru'yat global antara perspektif fikih ibadah dan fikih siasat. Masuk pada definisi
ru'yat global itu apa sih sebenarnya? Ru'yat global ini dikatakan sebagai metode pengamatan hilal atau bulan baru yang dilakukan secara serentak di seluruh dunia oleh organisasi-organisasi astronomi terkemuka. Mungkin ini lebih dominan pada negara-negara yang mayoritas muslim ya. Nah, ru'yat global ini memang kita sepakati, bahkan secara internasional disepakati bahwasannya konjungsi atau ijtima itu terjadi serentak seluruh dunia. Namun visibilitas hilal tidak mungkin terjadi serentak ya, semuanya bisa terlihat atau enggak semuanya dalam batasan hisapnya visibilitas hilal bisa dilihat di seluruh daerah atau di seluruh permukaan bumi. Nah, pelaksanaan ru'yatnya ini dilakukan serentak, meskipun ada mungkin nanti daerah-daerah yang memang hilalnya masih di bawah ufuk. Kemudian berlaku secara matlak global. Ini kalau kita telah secara fikih, pendapat mayoritas madhab memang berpendapat bahwasanya matlak ini adalah berlaku matlak global. Yang keempat, digadang dapat mempermudah proses penentuan awal bulan dalam kalender Islam secara seragam di seluruh dunia. Belum ada juga satu otoritas pemegang keputusan. Mana nih yang berhak memberi keputusan terkait dengan otoritasnya? Belum ada. Kemudian yang terakhir, dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan persisian di antara umat Islam. Ini pasti. Dasar hukumnya yang pertama dari syar'i Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, konteks ini yang ditekankan bahwasanya penetapan bulan-bulan Hijriyah sejatinya adalah untuk mempermudah perhitungan waktu dan pelaksanaan ibadah bagi manusia, bukan semata-mata untuk menunjukkan atau menunjukkan kelebihan atau superioritas suatu bangsa atau kelompok. Selanjutnya ada hadis Nabi yang kami cantumkan. Yang pertama adalah hadis Quraib yang terkait dengan matlak. Ya, memang hadisnya mauquf karena memang disandarkan pada Nabi, bukan sabda Nabi secara langsung. Hanya saja ini ada disandarkan pada para sahabat yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul. Yang kedua adalah hadis terkait dengan hari Arafah, yang dimana di situ nanti ini dijadikan hujah bagi ulama yang berpendapat bahwasanya penetapan puasa Arafah harus sesuai dengan hari dilaksanakannya wukuf di padang Arafah. Yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga. Ini yang menjadi landasan bagi pendapat yang berkaitan dengan bahwasannya puasa Arafah tidak bergantung terkait dengan peristiwa wukufnya para hujjaj di padang Arafah. Nah, yang redaksi hadis yang ketiga di situ disebut idza ra'aitumul hilala bil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Itu untuk redaksinya hadis riwayat Muslim, namun ada redaksi yang berbeda dari riwayat Tirmidzi, bahwasanya fala yamassa itu diganti, bukan diganti ya, redaksinya hanya berbeda namun artinya mungkin sama. Fal yamsik an sya'rihi wa adfarihi, itu redaksi dari hadis riwayat Tirmidzi. Sama-sama artinya demikian. Kemudian kilas penentuan Idul Adha di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi tidak dapat dipungkiri.
sedikit mengganggu keutuhan umat Islam Indonesia karena di mana satu pihak merayakan hari raya dan sementara pihak lain masih berpuasa sunnah Arafah. Maka di sini akan memunculkan kekhawatiran berpuasa pada hari yang dilarang atau karena memang yang diharamkan ketika berpuasa adalah di dua hari raya dan hari tasyrik ya. Selanjutnya, mengapa demikian? Karena Indonesia ini memberlakukan matlak lokal. Keberlakuan ru'yah hanya berlaku untuk wilayah Indonesia saja, mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak berlaku untuk wilayah atau negara lainnya. Kemudian hal ini sejalan dengan hadis Quraib ya dan pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Namun ada pendapat Syafi'i juga yang beberapa ulama ya yang berpendapat bahwasanya berpendapat matlak global bukan lokal. Alasannya karena sebab adanya perbedaan kondisi geografis cuaca antar wilayah di Indonesia. Ini kelemahan daripada ru'yat global sebenarnya banyak sekali. Kalau saya baca terkait dengan ru'yat global ini memang lebih condong ke pendapatnya Muhammad Ilyas ya. Perbedaan hasil pengamatan hilal yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda karena perbedaan atmosfer, topografi, ketinggian tempat pengamatan, serta perbedaan metode dan kriteria yang digunakan. Yang kedua adalah ru'yat global mengandung kerumitan teknis dan logistik untuk melakukan pengamatan hilal di seluruh dunia secara serentak. Karena tidak mungkin hilal bisa terlihat serentak di seluruh permukaan bumi karena memang kalau dilihat petanya rata-rata ada masih yang di bawah ufuk, ada yang sudah di atas ufuk. Belum ada satu otoritas pemegang keputusan. Nah, ini dua pendapat terkait dengan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah. Yang pertama adalah bahwa hari-hari tasyrik harus beriringan dengan hari wukufnya para hujjaj di padang Arafah serta berlaku untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia. Keruntutan hari tasyrik tidak hanya berlaku bagi mereka yang menunaikan haji saja, namun berlaku juga untuk seluruh umat muslim dimanapun ia berada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya penetapan Idul Adha tidak tergantung pada pelaksanaan wukuf di padang Arafah, namun bergantung pada kemunculan hilal di daerah masing-masing. Maka implikasi yang dapat diambil dari pendapat yang pertama adalah puasa Arafah untuk seluruh umat ya umat muslim dimanapun berada harus sejalan dengan keputusan Arab Saudi karena proses berlangsungnya wukuf di padang Arafah itu hanya ada di Mekah, Arab Saudi. Ini beberapa kami tampilkan peta perbedaan ketinggian hilal ya. Ini untuk hilal kemarin 1444 di mana di wilayah barat sudah lumayan tinggi, namun di wilayah timur masih sangat rendah, termasuk di Indonesia. Kemudian ini selanjutnya ada hilal 1445. Di situ juga di wilayah barat tetap tinggi, ya. Di wilayah timur malah di bawah ufuk, atau bahkan ini nanti ada perbedaan perbedaan perayaan juga kalau kita menggunakan kalender Masehi ya. Kemudian yang ketiga ini juga Dzulhijjah 1446. Ada beberapa wilayah yang sudah di atas ufuk hilalnya, ada juga yang masih di bawah ufuk. Selanjutnya, benarkah Idul Adha ini berbeda perayaan pelaksanaannya? Maka ini pola pikirnya sebenarnya yang harus berbeda. Pola pikirnya berbeda pandangan.
Bila kita gambarkan peta berdasarkan garis tanggal komariah, lunar deadline ini memang lunar deadline ini konsepnya Muhammad Ilyas ya. Maka akan jelas terlihat bahwa perbedaan penetapan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi hanya 1 belaka. Cuman bedanya international deadline sama lunar deadline ini lebih susah lunar deadline karena tiap bulannya berbeda. Kalau international deadline kan selamanya di situ. Kalau lunar deadline ini nanti bergantung daripada di mana visibilitas hilal itu bisa dilihat dan mana wilayah yang hilalnya masih di bawah ufuk. Yang kedua, perbedaan itu hanya disebabkan oleh definisi tanggal syamsiah. Kalau kita sebutnya sebagai solar kalender, yang dipisahkan oleh garis tanggal internasional yang melalui lautan Pasifik. Nah, jadi tanda kutip perbedaan di situ ya dari hari Idul Adha sebenarnya tidak berbeda secara hakiki jika dilihat menurut kalender komariah dengan garis tanggal komariah juga. Jadi harus selaras. Kalau menggunakan Ruya Global ini, maka tidak lagi kita kait-kaitkan dengan kalender syamsiah gitu. Maka dianggap merancukan waktu ibadah jika penentuan hari Idul Adha didasarkan pada kalender komariah, namun tanggalnya itu berdasarkan kalender syamsiah. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya adanya perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada. Kalau meminjam istilahnya Kiai Salam seperti ini ya, apakah muslimin di seluruh dunia wajib berpuasa Arafah pada hari yang sama dengan wukuf di Arafah? Jawabannya iya, wajib. Tapi bukan hari pekannya, ya, melainkan sama hari bulannya. Sama hari di sini bukan hari pekanannya, bukan Senin, Selasa, Rabu, tapi hari bulanannya, yaitu pada tanggal ke-9 Dzulhijjah di negeri masing-masing. Itu kalau meminjam istilahnya Kiai Salam. Kemudian menyamakan dengan Arab Saudi. Alasannya, bukankah Mekah tempatnya Ka'bah, kiblat umat Islam sedunia? Sewajarnya penentuan waktu ibadah pun seperti hari raya misalnya mengkiblat juga ke Mekah. Perbedaan waktu antara Arab Saudi dan Indonesia bagian barat hanya 4 jam. Semestinya hari raya pun bisa dilaksanakan pada hari yang sama. Itu kan ini pertanyaan orang-orang pada umumnya sepertinya. Namun memang sepintas pendapat itu tampak benar dan sederhana, tetapi bila dikaji lebih mendalam tidak mempunyai landasan syar'i dan landasan ilmiah. Mengapa? Karena pendapat seperti ini memunculkan di mana nantinya yang dikehendaki itu adalah keseragaman menurut tanggal syamsiahnya, tapi mengabaikan tanggal komariahnya. Nah, apakah definisi dalam tanda kutip sama harinya ini sama hari pekanannya, sama tanggal terkait syamsiahnya? Bukan. Jadi pengertian sama sangat relatif. Kalau menurut Prof. Thomas, kalau dicontohkan secara astronomi, definisi sama hari mengalami waktu siang secara bersamaan. Dengan kata lain, bila beda waktunya kurang dari 12 jam. Bila ini diterapkan dalam kasus di Hawaii ya, contohnya misal yang beda waktunya dengan Arab Saudi kurang lebih hampir ya 11 jam, maka definisi sama harinya malah berbeda tanggal. Di Arab Saudi tanggal 20 Juni ya, tapi di Hawaii tanggal 19 Juni, padahal pautnya tidak lebih dari 12 jam dan sama-sama masih berlaku siang hari. Nah, pola pikir untuk menyamakan puasa hari Arafah di Indonesia sama dengan hari wukuf di Arafah terjadi bila kita tunduk pada sistem kalender syamsiah. Ya, lagi-lagi
ketika penggunaan ru'yah global di sini, maka international deadline-nya bukan international lunar deadline yang digunakan, dan juga kalender yang digunakan harusnya kalender Komariah, tidak lagi menggunakan kalender Syamsiah. Maka implikasi ru'yah global memunculkan mungkin ya. Jadi saya tulis di sini mungkin kalau memang ru'yah global ini bisa diterapkan. Jadi implikasi penerapan ru'yah global yang mungkin terjadi bagi umat muslim, bagi muslim Indonesia, yang pertama adalah memunculkan tantangan baru dalam pelaksanaan ibadah. Iya, karena memang yang kita kenal atau yang lebih familiar kita kenal adalah kalender Syamsiah, sedangkan ru'yah global harusnya mengacu pada kalender Komariah seutuhnya terkait dengan terkait dengan metode dan sebagainya. Kriterianya pun masih belum paten ya. Yang kedua adalah mengurangi variasi dalam penentuan awal bulan Hijriah dan perayaan hari besar Islam terkhusus Dzulhijjah. Ini kalau memang bisa diterapkan dan disepakati. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Sama, ini poin ketiga sejalan dengan poin kedua jika memang disepakati. Yang keempat adalah perubahan tradisi dan budaya lokal. Kalau memang ru'yah global ini diterapkan, maka mungkin ketika kebiasaan di Indonesia terutama pelaksanaan ru'yah itu masih dilaksanakan secara tradisional ya. Maka di sini ada perubahan tradisi yang awalnya masih menggunakan cara tradisional, maka penentuan awal bulannya disesuaikan dengan kriteria daripada ru'yah global. Yang terakhir adalah potensi perbedaan pandangan dan konflik antar masyarakat. Jangankan penerapan ru'yah global, sebelum penerapan ru'yah lokal saja masih berpotensi. Nah, ini sebenarnya masukan dari masukan dari ketika kami presentasi ada masukan dari para pengujinya, bukan penguji ya, coaching, masukan dari para komentator ya, bahwasanya ru'yah global ini seharusnya tidak hanya dipandang dalam perspektif ibadah saja, namun harus dilihat juga dalam perspektif fikih siasahnya. Karena kalau kita melihat fikih ibadah itu perbedaan pendapat itu sangat wajar sekali. Bahkan kaifiyah sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari itu pun berbeda-beda dan itu semuanya punya landasan masing-masing. Maka kalau kita lihat dari fikih ibadah versus fikih siasah dalam praktiknya, perspektif fikih ibadah dan fikih siasah ini sebenarnya saling berkaitan. Para ulama fikih ibadah akan mempertimbangkan implikasi praktis dan sosial dalam menentukan ketetapan waktu ibadah berdasarkan metode ru'yah global. Sementara ulama fikih siasah akan mempertimbangkan argumen-argumen dari perspektif ibadah dalam mengatur penentuan kalender hijriah secara nasional atau bahkan regional. Jadi penting untuk catat bahwasanya pandangan dan pendekatan ulama dapat bervariasi ternyata dalam dua bidang ini, baik dalam fikih ibadah juga dalam fikih siasah, dan ada ruang juga perdebatan dalam interpretasi yang berbeda dalam menentukan penggunaan ru'yah global, baik dalam perspektif fikih ibadah maupun dari fikih siasah. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwasanya penerapan ru'yah global memiliki implikasi yang kompleks bagi umat muslim, terutama dalam penetapan Idul Adha. Di satu sisi, memang penerapan ru'yah global inginnya dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi umat muslim dalam menentukan Idul Adha yang seragam dengan umat muslim seluruh dunia. Namun, dalam catatan, pola pikirnya harus dengan konsep dan sistem kalender Komariah seutuhnya.
Dan namun di sisi lain, penerapan ru'yah global juga dapat menimbulkan implikasi sosial, budaya, dan keagamaan yang beragam, terutama bagi masyarakat yang masih sangat memperhatikan tradisi dan budaya lokal. Dan yang terakhir adalah ru'yah global perlu ditinjau dalam perspektif fikih siasah, tidak melulu dengan kacamata fikih ibadah. Begitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Eli telah memaparkan materi kita kali ini. Nah, setelah mendengar pemaparan dari Bu Eli, selanjutnya ya sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau unek-unek boleh di-share atau boleh dipertanyakan. Kita menggunakan fitur ini ya, raise hand. Izin bertanya. Ya, boleh diaktifkan ya fitur tangan yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Rahmat, saya mahasiswa ilmu falak semester 4. Izin bertanya, bagaimana tanggapan dari pemateri terkait kayak di Indonesia sendiri kan sebenarnya pemerintah sudah memberikan wadah terkait kayak penentuan awal bulan itu kan adanya sidang isbat itu dibuktikan gitu. Lah sedangkan permasalahannya kan ormas-ormas itu kan masih yang memberikan keputusan untuk anggotanya gitu. Kok kalau menurut saya kan sebaiknya kayak ormas-ormas itu seperti halnya Persis itu kan meskipun Persis itu kan mengikuti punya landasan kayak kriteria sendiri, akan tetapi Persis itu sendiri kan masih mendahulukan kayak ulul amri. Ketika saya misalkan orang Persis itu punya pendapat tapi cuma tapi cuma saya itu tetap ikut keputusan yang sudah berlaku gitu. Lah bagaimana mengatasi hal-hal tersebut, Bu? Kayak ormas-ormas ini masih memberikan keputusan gitu, tidak memberikan pengarahan untuk mengikuti keputusan ulul amri gitu. Bagaimana Mbak Vivi? Ya, baik. Tadi pertanyaannya begini, dari Mas Idris Rahmat, bagaimana tanggapan pemateri terhadap penentuan awal bulan, akan tetapi ormas-ormas ini masih banyak yang memutuskan sendiri. Jadi tanggapan pemateri terkait. Iya. Jangankan pada ranah ru'yah global ya, kita ru'yah lokal aja masih berwarna-warni kayak pelangi. Tapi sebenarnya di balik apa ya? Jadi seakan-akan apakah ini ya keputusan sidang isbat pemerintah ini sia-sia dilaksanakan karena realitanya toh juga masyarakat punya wadah ormas masing-masing dan memiliki kriteria masing-masing dalam penentuan awal bulannya. Bahkan sampai Idul Fitri kemarin
liburnya hampir seminggu. Nah, berkah sebenarnya ya. Nah, jadi sempat kita bahas ya kemarin juga di ICIS. Apakah sidang isbat itu hanya keberlakuannya kok hanya sebatas kayak formalitas? Sebenarnya tidak. Kalau dilihat dari masalahnya, karena masyarakat Indonesia nggak semuanya punya ormas. Nggak semuanya punya ormas. Bagi mereka yang tidak punya ormas, maka harus mengikuti yang mana? Idealnya mengikuti dengan pemerintah, keputusan pemerintah. Cuman di sini inginnya pemerintah punya suatu cita-cita untuk merangkul seluruh ormas, ya, baik yang kita kenal besar-besar atau yang bahkan ormas kecil-kecil itu untuk memiliki keputusan yang satu terkait dengan penetapan awal bulannya. Mohon maaf banyak iklannya. Sebentar ya, sebentar. Tanya. Baik. Pemerintah punya cita-cita besar untuk bisa mempersatukan terkait dengan penentuan awal bulan ormas-ormas yang ada di Indonesia. Namun ketika kita melihat keputusan sidang isbat di situ bahkan dari MUI-nya ya ketetapan itu bersifat sebagai fatwa atau himbauan. Jadi bukan tidak kemudian mengikat daripada masyarakat muslim Indonesia, dan kemudian kalau memang tidak mengikuti daripada apa yang difatwakan oleh pemerintah, kemudian ada punishment. Nggak ada yang seperti itu. Bahkan mentolerir daripada perbedaan pendapat itu, pemerintah mempersilahkan, bahkan ya tidak ada memang tidak ada punishment-nya, tidak ada efek jerahnya kalau memang tidak ada hukumannya kalau memang tidak mengikuti fatwa dari pemerintah. Namun cara merangkul pemerintah merangkul daripada ormas itu seperti apa? Dengan cara-cara yaitu tadi bagaimana kriteria yang awalnya 238 ya, kemudian berubah menjadi mabes baru. Dan itu memang kriteria yang memang tidak selamanya paten, karena memang bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan dari teknologi dan juga masukan-masukan daripada para anggota Mabims ya. Jadi di sini memang pemerintah inginnya merangkul secara bukan perlahan-lahan atau enggak secara lembut ya bahasanya. Ibarat memasuki daripada konsep-konsep daripada ormas-ormas ini, inginnya seperti apa sih? Jadi bukan dilihat lah kriterianya kok semakin tinggi Bu, apakah tidak semakin melebarkan daripada perbedaan itu? Sebenarnya di sini konsepnya yang diinginkan daripada beberapa ormas itu bukan produk akhir daripada kriterianya, tapi konsep dasarnya. Itu yang diambil daripada pemerintah yang kemudian melahirkan kriteria terbaru tersebut. Ya memang sayogianya ya, tapi ada beberapa pendapat bahwasanya mengikuti peraturan daripada mengamini pemerintah daripada ulil amri atau pemerintah itu banyak jalan atau banyak penafsiran, tidak melulu terkait dengan ya udah apa yang dikatakan pemerintah menjadi satu jalan yang lurus saja tanpa ada jalan yang lain. Maka di sini nanti sebenarnya konsep daripada penentuan awal bulan di Indonesia ini perlu terkait dipandang lewat perspektif fikih siasah, tidak lagi pada fikih ibadah. Kalau toleransinya masih sangat tinggi ya, memang dilihat ya
berbagai ormas sepakat seminggu. Ini kok Idul Adha hanya 2 hari? Saya pikir seminggu juga. Tapi ternyata hanya 2 hari. Atau belum terekspos ya di sini. Maka di sini adalah ranah di mana kita saling bertoleransi ya. Penetapan Idul Adha, ambil saja hikmahnya bahwa liburan kita makin panjang dan alhamdulillah gitu. Baik, begitu kira-kira jawaban dari Ibu Eli. Bisa saya simpulkan bahwasanya tidak semua masyarakat itu ikut ormas, tetapi pemerintah itu memiliki cita-cita untuk merangkul semua masyarakat. Meskipun MUI telah memberikan fatwa, tapi sepertinya apa ya, hanya fatwa saja, nggak ada punishment. Intinya tetap toleransi, gitu ya Bu jawabannya. Baik, Mas Chris, gimana? Sudah puas dengan Tanya, jawabannya? Ya, tanya. ya baik. Dengan siapa boleh diperkenalkan dulu? Assalamualaikum Ini saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Wahid dari Panceng, Hormati Ilmu Falak. Yang saya tanyakan terkait penetapan Idul Adha atau penetapan 1 Dzulhijjah. Ini apakah menggunakan Wihdatul Matoli atau Idatul Matoli? Kalau Wihdatul Matoli, maka yang menetapkan adalah Ummul Qura, yaitu Saudi Arabia atau di Arafah. Karena terkait dengan uli amri tadi, ya khusus di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga seluruh dunia itu hari rayanya mesti sama, berkiblat pada Arafah, sehingga Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu di Arafah, yang melaksanakan haji itu wukuf di Arafah, sedangkan yang tidak adalah berpuasa sunnah Arafah. Nah, kalau terdapat perbedaan 1-2 hari misalkan, nah apakah yang saya tanyakan itu puasa kita, ya puasa kita ini masalah ibadah, kaitannya dengan penetapan 1 Dzulhijjah juga berkaitan dengan ibadah puasa sunnah ataupun masalah hari tasriknya, sehingga nanti kita berpengaruh pada itu. Apakah yang saya tanyakan itu di dalam penentuan 1 Dzulhijjah itu apakah yang menjadi ulil amri itu dari Saudi Arabia sana atau Wihdatul Matoli, setiap daerah menetapkan sesuai dengan markas-markasnya? Apakah demikian? Kalau negara-negara seperti Indonesia menetapkan sendiri, kemudian Malaysia menetapkan sendiri, tidak berkiblat pada Arafah, maka kemungkinannya hari raya tidak sama dengan Arafah. Terima kasih Bu. Matur nuwun. Mohon maaf saya terlambat. Kemudian yang kedua, ini masalah penetapan di hari-hari awal bulan, di bulan yang lain kalender Hijriah seperti Muharram dan seterusnya, itu apakah juga yang berkeyakinan ulil amrinya itu kita persempit, yaitu ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah yang punya ahli falak itu menetapkan secara sendiri, di samping hisab juga menetapkan ru'yatnya. Jadi Nabi juga ru'yah, nah hisab itu setelah sahabat-sahabat. Nah, setelah sahabat, karena mungkin di saat Nabi itu masyarakatnya ummi, naktub dan seterusnya itu, sehingga di kemudian hari berkemajuan ilmu teknologi astronomi, muncullah ilmu falak di zaman tabiin itu. Itu yang saya tanyakan itu khusus hari bulan-bulan selain Dzulhijjah, itu apakah tiap negara yang menetapkan atau
bagaimana, atau ormas Islamnya seperti NU Muhammadiyah, kalau di Idul Adha maka yang menetapkan apakah di Saudi Arabia sana. Terima kasih Bu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Vivi. Oh ya, baik. Jadi untuk pertanyaan kedua itu dari Ibu Eli, begini pertanyaannya terkait perbedaan penetapan itu. Bagaimana? Apakah kita mengikuti sebenarnya ulul amri itu dari Arab, itu dari umat itu dari Arab atau sesuai dengan daerah sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, seperti penetapan awal bulan lain seperti Muharram dan lain-lainnya itu kita mengacu terhadap ulul amri yang diarahkan di setiap daerah gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perbedaan pelaksanaan puasa Arafah ya terkait Indonesia khususnya dengan Arab Saudi. Sebenarnya ada dua pendapat terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah. Yang pertama, bahwa hari-hari tasyrik ya harus beriringan dengan hari wukufnya para hujjaj di Padang Arafah serta berlaku untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kedua pendapat ini memang berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kami sebutkan tadi di awal ketika menerangkan terkait dalil syar'inya. Keruntutan hari tasyrik ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menunaikan haji saja, namun berlaku juga untuk seluruh umat muslim dimanapun berada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah menyatakan penetapan Idul Adha tidak bergantung pada wukuf di Arafah, namun bergantung pada kemunculan hilal di daerah masing-masing. Maka implikasi dari pendapat yang pertama, ya, puasa Arafah untuk seluruh umat muslim dimanapun berada harus sejalan dengan keputusan dari pemerintah Arab Saudi, karena pelaksanaan wukuf hanya dilaksanakan di Padang Arafah di Arab Saudi. Namun sampai saat ini otoritas pemegang utama daripada penetapan Idul Adha itu belum ada kesepakatan bahwasanya Arab Saudi sebagai pemegang otoritas utama. Indonesia bahkan punya terkait matlak lokal, tidak kemudian menggunakan matlak global. Nah, maka yang harus ditekankan di sini adalah benarkah ada perbedaan terkait dengan perayaan Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi. Maka ini pola pikirnya yang harus disamakan dulu, karena kita lebih cenderung menjadikan perbedaan itu karena bergantung pada tanggal syamsiahnya. Antara tanggal syamsiah, karena memang kita lebih familiar ya dengan kalender syamsiah. Jadi Arab Saudi misal perayaannya tanggal 1 misal, maka Indonesia tanggal 2 misal, seperti itu. Nah, itu kalau kita memandangnya dengan menggunakan kacamata kalender syamsiah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihatnya dengan berdasarkan garis tanggal komariah atau kita sebutnya sebagai lunar deadline ya, maka akan jelas terlihat bahwa perbedaan penetapan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi sebenarnya hanya semu belaka. Saya share screen terkait dengan petanya ya. Kenapa saya katakan semu belaka? Karena memang
kalau kita menggunakan lunar deadline, memang lunar deadline ini menyulitkan, tidak konsisten dalam satu tempat seperti halnya international deadline, tapi ini berubah-ubah tiap bulannya. Jadi kalau ini ada yang di atas ufuk, hilal di atas ufuk sama hilal yang di bawah ufuk, maka di situ adalah 000 derajat ini menjadikan itu adalah lunar deadline. Ini versi daripada Muhammad Ilyas. Jadi tiap bulannya akan berbeda-beda untuk lunar deadline-nya. Jadi penetapannya sebenarnya harinya sama kalau kita menggunakan kalender Komariah. Kita patokannya bukan menggunakan kalender Syamsiah. Maka yang menjadikan rancu itu adalah karena penetapannya Komariah, tapi kita menggabungkan tanggalnya menggunakan tanggal Syamsiah. Sama halnya versinya Pak Yai Salam, memang wukuf itu memang wajib dilaksanakan pada hari Arafah. Namun tapi bukan hari pekanannya yang sama, bukan Senin Selasa yang harus sama. Karena kategori definisi Senin Selasa itu adalah bikinan terkait dengan penentuan kalender Syamsiah. Awal hari antara kalender Syamsiah dan kalender Komariah kan berbeda. Kalau kalender Syamsiah di jam 12.00 atau 24.00, sedangkan kalender Komariah ketika matahari terbenam maghrib. Nah, itulah yang kemudian penekanan pada hari yang samanya ini bukan pada hari pekanannya, tapi sama hari bulanannya. Semuanya pada tanggal 9 Dzulhijjah di negeri masing-masing. Meskipun kalau dikonversi ke Syamsiah, di situ seakan-akan memberikan perbedaan tanggal. Sebenarnya di situ sama, hanya saja konsepnya yang harus dirubah, bahwasanya kalau kita berbicara terkait matlak global ya, jadi tidak bisa dilaksanakan seluruh serentak karena memang lunar deadline ini ada yang di atas ufuk hilalnya, visibilitas hilalnya, ada juga yang di bawah ufuk. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait apakah sidang isbat atau penentuan awal bulan untuk pemerintah hanya bulan-bulan tertentu saja, sedangkan untuk bulan-bulan selain Dzulhijjah, Ramadan, dan Syawal itu diserahkan kepada otoritas daripada ormas. Harusnya idealnya pemerintah harusnya ada tiap bulannya, tapi realitanya ormas masing-masing yang lebih lebih rajin untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan ru'yah ataupun menginformasikan kapan tanggal 1 awal bulannya tiap bulan selain daripada tanggal-tanggal yang familiar kita dengar itu. Jadi sebenarnya pemerintah harusnya ada yang membawai itu departemennya ya, Kementerian Agama, cuman hanya sidang isbat yang lebih kita seakan-akan ini diserahkan kepada ormas masing-masing. Mohon koreksi atas jawaban kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baca lagi, Ibu. Tak perjelas ya. Masuk. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tak luruskan yang kedua ya. Jadi yang kedua itu tentang isbat itu mestinya pemerintah itu dalam kenyataannya di belakang hari banyak terdapat perbedaan dari penetapan ormas ataupun dari penetapan pemerintah. Lah, karena di masalah ibadah kaitannya dengan waktu juga ibadah ini, itu kami ya itu atas dasar keyakinan dari masyarakat atau warga negara. Ya,
warga negara itu dihimpun dari ormas-ormas Islam yang ada. Maka semestinya kalau bisa ya, kalau tidak bisa disatukan antara umat Islam dari berbagai ormas dalam penentuan kriteria imkanur ru'yah, kan ada yang berpendapat imkanur ru'yat dan juga ada yang berpendapat wujudul hilal. Pokoknya hilal sudah di atas ufuk lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 kan di atas ufuk atau 1 lebih. Itu sudah dinyatakan masuk bulan baru atau mengakhiri bulan yang berlangsung. Karena sering terjadi perbedaan, maka seyogyanya pemerintah itu memberikan kewenangan kepada ormas Islam ya, sehingga pemerintah tidak menisbatkan lagi, karena saya kira pemerintah tidak kontinu dalam menisbatkan kalender Hijriah, hanya dipilih-pilih saja ya, dipilih-pilih saja. Bulan-bulan tertentu, padahal 12 bulan itu hanya paling 3 yang diadakan sidang isbat, yang 9 ya juga nggak pernah ya. Oleh karena itu dilimpahkan saja ke ormas Islam ya, semuanya itu tentang isbatnya, penetapan satu kalender bulan baru atau mengakhiri bulan yang berlangsung itu serahkan saja kepada pemerintah, pada ormasnya. Jadi ulil amrinya masuk ke wilayah ormas masing-masing, karena negara memang menjamin ya, dalam undang-undang itu menjamin untuk warga negaranya melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Nah, begitu. Kalau masalah yang pertama tadi Bu ya, masalah jeda antara waktu di kita di Indonesia dengan di Saudi Arabia itu cuma 4 jam ya. Selisihnya 4 jam. Nah, ya kemungkinan 4 jam itu kalau memang ada perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu. Begitu juga perbedaan di dalam kalender Hijriah maupun Masehi tentang awal waktu yang kalender Hijriah saatnya Samsi dan yang Masehi ya, tengah malam jam 00 itu. Tapi menurut rekan-rekan yang haji saya tanya juga demikian, hanya 4 jam saja Pak ya. Misalkan di kita jam berapa ya, jam 7 misalkan. Selisihnya 4 jam itu. Di sana mungkin jam 3. Nah, kalau selisihnya pada saat pergantian maka juga itu berbeda. Tapi kalau selisihnya tidak saat pergantian hari itu juga masuk sama. Terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahi sedikit ya. Jadi kalau memang otoritas pemegang dari keputusan penetapan awal bulan dikembalikan pada ormas masing-masing, maka bagi masyarakat Muslim yang tidak memiliki ormas, bertujuannya kemana, Pak? Atau enggak sidang isbat mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya, menghambur-hamburkan uang, enggak usah sidang isbat, seperti itu ya jadinya polanya. Baik, Mas Umam ya mengacungkan tangan. Oh iya. Baik, Mas Umam, silakan. Ada Terima pertanyaan. kasih Ibu Vivi sama Ibu Eli atas kesempatannya. Pertanyaan ini pernah saya sampaikan di kelasnya saya Ibu di SD Lumbalak. Jadi kalau kita melihat penerapan mengenai matlak lokal dan matlak global, ini ternyata ada keunikan yang terjadi di beberapa organisasi, juga ada partai politik yang menyatakan hal sama, yakni perihal puasa itu ngikutnya matlak lokal, entah dengan ulil amri maupun organisasinya itu urusan belakang. Dalam artian yang saya kedepankan adalah matlak lokal, tapi untuk Idul Adhanya atau puasa Arafah dan Tarwiyahnya dia matlaknya global Ibu. Nah, kemudian di kelas saya tanyakan, nah bagaimana mengenai hal tersebut terhadap pandangan syariahnya dalam konteks karena menggunakan dua
dua dasar hukum yang berbeda lah hal tersebut terjadi. Nah itu saya mohon izin penjelasan dari penjenengan Bu. Mungkin sepertinya sudah dipaparkan secara ini ya kontekstual dengan jenengan dalam arti itu, tapi mungkin bisa diperjelas Bu apabila ada kasus demikian. Jadi pada bulan puasa matlak lokal, pada bulan Dzulhijjah matlak global. Nah itu bagaimana? Non saya pangapunten matur sembah nuwun. Ya, terima kasih. Jadi seakan-akan, langsung saya ambil, maaf ya Mbak Pubi. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak melalui moderator maksudnya. Oke. Jadi seakan-akan kok pelin-pelan ya kalau penetapan daripada ya seakan-akan konsepnya kriterianya pelin-pelan. Kalau memang selain Idul Adha menggunakan daripada matlak lokal. Namun dalam penetapan Idul Adha menggunakan matlak global. Nah, jadi apa ya? Jadi prosesnya itu memang sama-sama punya landasan ya, bahwasanya bagaimana puasa Arafah itu harus disesuaikan dengan peristiwa adanya wukuf di padang Arafah. Jadi di sini sebenarnya masuknya pada ranah fikih siasah kalau saya lihat. Jadi bukan pada ranah fikih ibadah lagi. Karena dalam ranah fikih siasat di situ selain aspek daripada sosiologi masyarakatnya juga politik pemerintahannya. Jadi entah ini nanti ulil amrinya itu ormas tersebut atau ulil amri pemerintahan negara tersebut, kalau memang menggunakan konsep ini dalam penetapan awal bulannya, di mana Idul Adha hanya menggunakan matlak global, tapi selain Idul Adha menggunakan matlak lokal, di sini adalah yang digali fikih siasahnya, bagaimana kemaslahatan daripada pemerintahannya, tidak lagi kita masuk pada ranah fikih ibadah. Karena kalau dalam ranah fikih ibadah, keduanya ada pendapat masing-masing dan landasan hukum masing-masing. Seperti itu, Mas. Baik Bu, terima kasih. Karena memang ada Bu, jadi di Indonesia sendiri ada yang menerapkan dua matlak, jadi saya tanyakan itu tadi. Terima kasih Bu. Ya. Mbak Vivi masih termute Mbak, mohon maaf. Ya, baik. Demikian tadi jawaban dari Bu Eli, Mas Imam. Ya, untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan, bisa melakukan ini, raise hand, atau langsung bertanya. Ya, nanti PPT-nya saya serahkan kepada siapa panitianya? Lepalak ya. Di kolom chat bisa nggak PPT-nya mungkin dan download? Bisa. Bisa Bu, sekarang di chat Zoom bisa upload file Bu. Oh gitu. Ini ya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan.
Boleh saya bertanya? Ya, baik. Dengan siapa? Iya. Boleh silakan lebih dahulu. Ya, baik Mbak. Makasih ya atas kesempatan yang diberikan dari Mbak Vivi. Kemudian materinya menarik ini dari Bu Eli. Saya dari UIN Makassar. Perkenalkan, nama saya Raswan Sarip, ya, temannya Pak Agus. Iya, baik. Salam kenal ya Ibu Eli. Menarik sekali ya. Mohon maaf saya tidak on-kan kameranya. Lagi di rumah. Ini sudah pukul hampir 9:30 ya di Makassar sekarang. Iya, oke, baik. Terima kasih. Materinya menarik sekali. Terkait juga tadi pertanyaan Mas Umam, itu ini yang terjadi di masyarakat. Ada yang menggunakan matlak lokal ketika berkaitan Ramadan dan Idul Fitri, dan kemudian ada juga beberapa kelompok yang ketika bimbang terkait masalah wukuf di Arafah. Ya, tapi benar jawabannya tadi, ya itu pelimplang anunya ya. Sekali ini ya ada yang menggunakan matlak lokal dan global. Kemudian yang kedua, terkait dalil syar'inya. Memang benar ada pendapat juga yang menyariatkan untuk penetapan wukuf Arafah mengikuti hari yang di Arafah. Ini kemudian yang kedua adalah ya tergantung dari penetapan awal bulan Qamariyahnya. Kalau misalnya penetapannya berbeda, ya tentunya pasti tanggal 9 Zulhijjah juga pasti berbeda. Kira-kira menurut menurut Ibu Eli ini kuat mana dasar hukumnya antara kedua itu? Apakah kita mengikuti yang wukuf di Arafah atau yang kita mengikuti di yang tadi penetapan awal bulan Qamariyah? Tapi pada dasarnya kita sebagai konsen di ilmu falak ya tentu kita dukunglah penentuan awal bulan Qamariyah ya. Itu dari metode-metode yang terkait. Kemudian selanjutnya yang ketiga terkait masalah matlak global. Ini menarik sekali ya, matlak global. Dan bahkan saya pun tertarik interest dengan matlak global ini, yang mana salah satu wilayah terlihat hilal ya kita bisa mengikutinya. Nah, ini apakah ada kriteria tambahan khusus tentang kriteria global ini? Apakah tetap menggunakan nanti kriterianya limit dan zone bahwa hilal bisa terlihat di atas 7 derajat atau apa dan sebagainya? Nah, kriteria global ini apakah punya juga semacam tinggi hilalnya berapa minimal, elongasinya berapa, dan umur hilal berapa? Apakah memang ada seperti itu di matlak global? Kemudian terkait masalah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Abdul Wahid, itu kan beda 4 jam. Nah, betul ya sekali bahwasanya kalau misalnya kita ngotot mengikuti Mekah sebagai matlak Mekah yang 1 Zulhijjahnya jatuhnya kemarin tanggal 19 Juni karena dengan ketinggian hilal di atas 5 derajat. Nah, itu kan bisa tadi ada PPT-nya bahwasanya kita nanti mengabaikan sistem Qamariyahnya. Jadi sebenarnya kita mengikuti sistem Syamsiyah, bukan International Lunar Deadline ILDL ya, yang tadi sampaikan. Itu yang tadi saya baca dari PPT-nya, itu menarik sebenarnya. Saya cuma tanggapan saja. Tapi yang saya penting di sini yang mau tekankan itu tadi dalil syar'inya. Kalau misalnya dari timbangannya itu kuat mana ya kira-kira sebagai pemahaman pengetahuan kita bersama di presentasi pada saat ini. Kemudian yang kedua, yang tadi kriteria mengamatlah global. Ya, saya serahkan Mbak Vivi, silahkan. Makasih Bu Erli. Iya, baik. Terima kasih Bapak Abdul Syarif dari UIN Makassar ya. Iya, Mbak. Ya. Jadi pertanyaannya apa? Yang pertama, matlak lokal terhadap penetapan penetapan Idul Adha itu kita harus mengikuti Syawal atau dengan penentuan bulan awal bulan Qamariyah gitu. Yang kedua, apakah ada kriteria lain dari matlak global begitu Bu Eli? Pertanyaannya tadi berapa ya? Terima kasih Pak Raswan ya. Kehormatan juga buat kami karena berkenan join dalam diskusi yang bahkan di sana
sampai jam berapa? Jam setengah 10 karena memang pautnya 1 jam ya. Pautnya tuh 2 jam ya Pak ya, setengah 9, setengah 10, 1 jam. Baik, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan dalil syar'i. Ya, yang pertama ya, dalil J. syar'i yang kuat mana terkait dengan penentuan penentuan puasa Arafah yang harus sesuai dengan peristiwa wukuf di Arafah atau ditetapkan sesuai dengan kemunculan daripada hilal di daerah masing-masing. Tadi memang landasannya sama-sama ada terkait hadisnya, bagaimana itu tadi penetapan daripada puasa Arafah baik mengikuti wukuf di Padang Arafah atau sesuai dengan matlak lokal. Menurut pendapat pribadi saya, karena didukung juga ada terkait hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana beliau pada saat itu ada sahabat ya bertanya pada Ummul Mukminin, apakah engkau tidak tahu jika hari ini adalah hari nahar? Kalau di ceritanya di sini posisinya tidak di Mekah, namun di Madinah. Kemudian padahal Mekah sama Madinah pautnya tidak sejauh Mekah sama Indonesia. Dan kemudian beliau tetap melaksanakan puasa daripada puasa Arafah dengan menyatakan bahwa al-adha yauma yudahi an-nas wal fitru yaumu yuftirun nas. Idul Adha adalah hari ketika manusia melakukan penyembelihan kurban dan hari raya adalah hari yang merayakannya manusia. Maka hadis tersebut Aisyah tetap berpuasa meski sebagian orang sudah berbuka atau berhari raya karena mengikuti peristiwa terjadinya wukuf di Arafah. Kalau saja Indonesia ini memang secara ideal terlihat pautnya memang sama Arab Saudi hanya 4 jam, tapi secara geografis, iklim, dan lain sebagainya ini tidak sama ya. Jadi seakan-akan bukan berbeda sebenarnya. Kalau kita melihat berbeda itu hanya dalam kalender syamsiahnya. Jadi saya lebih condong bahwasannya pendapat yang kedua terkait dengan penetapan puasa Arafah disesuaikan dengan kemunculan hilal di daerah masing-masing, matlaknya lokal. Karena memang problem dari matlak global ini sangat beragam sekali dan memang belum menemukan jalan yang sama atau bahkan kriterianya pun tadi juga pertanyaannya apakah sudah ada kriteria ketetapan terkait dengan ru'yah global, belum ada. Karena memang belum ada kesepakatan, bahkan otoritas yang memegang terkait dengan siapa pemegang otoritas utama terkait dengan ru'yah global belum ada. Itu beberapa memang wacana-wacana daripada pakar atau ahli terkait dengan penetapan ru'yah global yang masih banyak perlu diteliti lebih lanjut dan semoga ya. Jadi memang cita-citanya ada kesepakatan yang sama dan menjadikan suatu kriteria daripada ru'yah global untuk memudahkan. Itu maslahatnya sebenarnya. Begitu Pak, ngapunten. Iya, makasih Bu, makasih. Baik, demikian jawaban dari Ibu Eli, tanggapan atau jawaban dari Ibu Eli. Jika ada pertanyaan lagi, boleh dikeluarkan sini. Oke.
Ya. Dibatasi sampai jam berapa, Pak Agus? Puasa Bu. Yes, sip. Dan biasanya sampai jam 9 kita batasi maksimal. Ini 8.25 kalau nggak ada pertanyaan bisa kita tutup. Tapi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bu Eli dan statementnya. Itu terkait dengan yang bikin berbeda itu adalah ketika posisi kalendernya Komariah tapi dihakiminya pada kalender Syamsiah. Ada konsep di situ kalau bahasanya adalah ambigu begitu. Ternyata kalau kita hubungkan dengan beberapa konsep bahasanya adalah konsisten begitu ya, maka akan ketemu dalam, kita pernah dengar dalam sejarah penanggalan mungkin akan ketemu di sana bahwasanya nama bulan kita itu, kalender hijriah kita itu kan dulu sejarahnya kan 13 bulan. Ada bulan nasi di situ. Ternyata itu juga tidak konsisten. Tidak konsistennya adalah kalendernya ditetapkannya pakai kalender Komariah, jumlah harinya Syamsiah, tapi pergantiannya di Komariah. Ternyata dihapus, dieliminasi oleh Quran surat An-Nisa itu ayat surat atau Nisa atau apa itu terkait dengan awal bulan yang disinggung oleh Bu Eli tadi. Nah, di sini Bu Eli juga menyampaikan hal yang konsisten. Kalau pakai kalender Komariah ya dihakimi lah dengan kalender Komariah, jangan sampai dengan konsep kalender Syamsiah. Saya ingin menegaskan terkait dengan itu sebenarnya. Itu gambaran yang bisa saya petik, satu statement yang menarik yang disampaikan Bu Eli pada ini. Terus yang kedua, ada yang disampaikan oleh Bapak yang bertanya tadi dari pancing tadi, ada istilah baru itu menurut saya baru dengar dari Pak Wakil tadi. Itu menarik ketika siapa yang harus menetapkan itu. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri seperti yang disampaikan oleh Pak Raswan tadi di masyarakat bahwasanya hari ini mungkin ada yang mungkin karena ada besok Rabu dan Kamis akhirnya akan ketemu bahwa yang Rabu meyakini wah bareng dengan Arab Saudi sehingga menyalahkan yang Kamis, itu kan jadi masalah juga. Ini ada yang bertanya dari Badriah Nadira, silakan dibuka, masih kita buka promosi nanti kita batasi 8.45 sampai malam-malam. Monggo di kolom chat Bu Moderator sambil kita nunggu yang lain. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Abdul Badira. Ingin bertanya persoalan yang disebutkan tadi terkait otoritas. Apa saja kriteria otoritas serta siapa yang berhak menjadi otoritas dalam penetapan awal bulan? Oke, baik. Jika yang ditanyakan adalah otoritas dalam lingkup mana? Kalau dalam otoritas matlak global atau ru'yah global, maka belum ada otoritas satu tunggal yang memegang daripada keputusan daripada ru'yah global, karena memang kriterianya pun belum ada kesepakatan. Namun kalau yang ditanyakan adalah otoritas terkait dengan negara masing-masing, maka diserahkan kepada negara masing-masing. Bahkan untuk Indonesia pun otoritasnya ini masih terpegang ya oleh ormas masing-masing, dan pemerintah melalui MUI di sini memberikan upaya penyeragaman, tapi belum sampai juga pada titik penyeragaman yang dicita-citakan. Begitu. Otoritas di sini pertanyaan dari Mbak Siap. Pertanyaan dari Mbak Adia. Jadi seharusnya di
diberikan batasan aktivitas yang apa begitu. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak? Bu, monggo kalau ada yang disampaikan terkait dengan diskusi kita di Idul Adha ini. Yang jelas Idul Adha ini tahun ini beda, membawa berkah. Liburnya jadi panjang lagi. Dan kalau itu kita tetapkan setiap periode presiden itu nambah liburnya satu-satu, maka saya yakin berapa tahun nanti periode bisa jadi hampir tiap bulan libur terus. Kan boleh dicek ke setiap temannya SBY jadi presiden, tetapkan 1 tambah 1 libur cuti bersama. Nanti Presiden Jokowi menetapkan 1, nanti periode berikutnya tambah lagi liburnya lagi, begitu tambah banyak liburnya nanti. Biar Itulah panjang hikmahnya, ya, Pak. Pak, ya. Banyak libur. Perbedaan ini. Iya Pak Dokter, jadi kemungkinan begitu Pak Dokter. Hikmahnya banyak libur. Tapi meminjam bahasanya Bu Kaprodi Mufalak Winsa Bu Inung. Penambahan hari libur silakan dipersepsikan dengan masing-masing. Ada yang menerimanya dengan bagaimana? Gitu bahasanya. Oke. Ada yang senang, ada yang enggak, begitu kan? Ada yang menerima dan sebagainya. Banyak senangnya, Pak. Iya. Oke. Monggo kalau ada yang mau sampaikan Pak Dokter dan Bapak Ibu semuanya terhadirin Haji Hilal. Gimana Pak Wahid? Ya, menyambung ya, Bu. Pak, ya. Pak. Gimana Bu? Gimana Pak? Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ini menyimpang, ini terkait ini waktu sholat ini, Pak, menyimpang dari penentuan awal bulan atau mengakhiri bulan berlangsung itu, menyimpang kita ke materi penentuan waktu-waktu sholat itu. Dalam menentukan waktu sholat itu juga apa perlu memakai dasar ru'yah atau cukup hisab saja. Semestinya kan Nabi juga ru'yah. Tapi zaman sekarang sudah pakai hisab, sehingga waktu-waktu sholat masyarakat Islam semuanya adalah dengan melihat jam yang sudah tertera di masjid-masjid itu, ini waktunya zuhur jam sekian. Nah, kalau kita melakukan ru'yat ya setiap waktu sholat ya melihat sinar bulan atau sinar matahari. Ini ya kalau terang, kalau mendung gimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Wahid. Memang agak ini jadi masukan bagi kami Pak Wahid. Jadi di ngaji falak kita hari ini hampir belum pernah menyinggung terkait dengan waktu sholat selama ini kita di awal bulan. Nanti dalam agenda ke depan kita agendakan menyinggung terkait dengan waktu sholat itu. Terima kasih Pak Wahid masukannya. Pak. Iya. Tapi terima kasih banyak Pak Wahid. Kami melihat terima kasih banyak Pak Wahid dari Panceng, hampir setiap ngaji hilal selalu ikut. Terima kasih banyak Pak Wahid. Ya, matur nuwun. Sama-sama mencari ilmu, Pak. Kebetulan. Iya, kebetulan Bu Eli narasumber kita ini hari ini rumahnya juga Gresik Pak Wahid. Gresik mana, Pak? Gresiknya di mana? Mana Di kafe, Pak. Di kafe, Pak. Tetangganya. Iya. Masuk gimana itu, Bu? Monggo. Nah, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Belum ya. Nah, silakan ditutup Bu Vivi. Atau Bu Eli mau menyampaikan kelas teman dulu? Iya. Jadi
Oke, jadi bagaimanapun penetapan Idul Adha, karena ini masih masuk dalam ranah fikih ibadah, maka perbedaan di sini jangan kemudian dijadikan sebagai argumen kuat-kuatan, tapi kemudian di sini adalah bagaimana kita melatih untuk bagaimana kita bisa memberikan bersikap toleransi, tidak hanya dalam toleransi keberbedaan agama, tapi juga meskipun dalam satu agama perbedaan pendapat itu pasti ada. Dan di sini kita sebagai akademisi tidak melihat bahwasanya itu menjadikan perbedaan itu ada dalam ranah akademisi kita menyatakan bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat, ya, rahmat untuk kita semuanya, bahwasanya kalau tidak ada perbedaan itu maka kajian-kajian yang seperti ini mungkin tidak akan pernah terrealisasi. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi dalam kajian malam ini saya terdapat beberapa catatan bahwasanya dapat saya simpulkan bahwasanya para ulama ini memiliki perbedaan pendapat mengenai Idul Adha. Bahkan perbedaan pendapat ini bukanlah hal baru, selalu ada yang setiap komunikasi. Tapi masalah itu dapat dengan saling menghargai pendapat lain. Meskipun tanggapan dan persepsi masyarakat itu macam-macam, namun para ulama itu bahwasanya sepakat untuk terbitnya hilal di setiap daerah itu berbeda-beda. Demikian kajian malam ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri pada diskusi kita malam ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sudah ya Pak, ke sini bisa kita ya. Monggo ditutup Mbak Vivi. Oke. Ya, Monggo aku didongani. Iya. Sudah? Oke. Mbak Vivi, bisa ditutup? oh ya, baik Pak. Demikian kajian pada malam ini, semoga bermanfaat. Bisa kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alamin. Terima kasih ya Vivi. Semoga barokah. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, kami informasikan untuk ngaji Falak Injilal bulan depan. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan fikih fleksibilitas arah kiblat karena menyambut momen terkait dengan Rasul Kiblat global. Kalau hari ini lihat global, bulan depan kan Rasul Kiblat global di bulan Juli. Karena beberapa kemarin ada diskusi singkat dengan teman mahasiswa, ternyata Rasul Kiblat global itu ada pergeserannya dalam setiap tahunnya, katanya begitu. Nah, kita coba kaji dengan kaidah fikih fleksibilitas arah kiblatnya. Kita masih konfirmasi narasumber yang menulis itu, kita usahakan ada tulisan itu yang nulis dari dosen IAIN Parepare. Kita usahakan masuk komunikasi, mudah-mudahan berkenan dan join kita semua untuk bulan depan. Begitu informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, mudah-mudahan yang kita kaji bersama bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Pak Wadek 1 yang berkenan hadir, Pak Arif, Ibu Kaprodi, Pak Sekretaris Jurusan, Pak Adi Damanhuri, Pak Kala, Pak Novi, terima kasih. Dan Pak Dr. Raswan dari Makassar kami sampaikan berkenan hadir, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kajian bulanan Prodi Ilmu Falak. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kami untuk berkontribusi dalam hasanah keilmuan falak. Terima kasih. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan.
Dan untuk sertifikatnya silakan ngisi di form yang disertai teman-teman laboratorium. Terus yang kedua, untuk Pak Wahid, untuk nanti nomor WA-nya bisa menghubungi kami, nanti akan kami berikan terkait dengan itu. Mungkin mau konsultasi ke Bu Eli terkait dengan Falak di daerah Gresik, silakan. Beliau siap untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, selamat malam, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Oke, sampai jumpa di kajian berikutnya. Bapak Ibu, izin live. Mudah-mudahan sehat. Pangestune Pak Wahid. Terima kasih banyak Pak Wahid ya. Sami-sami bagus, semoga sehat, selalu ketemu lagi. Insya Allah. Kemarin kami lewat Panceng mau ke Paciran, lupa mampir ke Pak Wahid begitu. Iya Pak, Delgan itu Pak. Delgan ke. Oh, Delgan situ Pak. Delgan ke selatan. Ya. Ke selatan, oh arah ke selatan. Siap. Arah ke Malindo. Ya. Oh, arah ke Malindo. Ke Paciran. Saya kalau kemarin ke Paciran sama Pak Adi Manduri untuk ru'yat itu Pak. Ke Kodok Resort. Iya, siap. Nggih, Malindonya. Terima kasih Pak Wahid. Sampai Ibu izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih.